Pemimpin Hamas Yahya Sinwar memberi selamat kepada Houthi atas keberhasilan mereka menyerang Israel dengan rudal. Mengutip Al-Arabiya, Sinwar menulis surat kepada pemimpin Houthi, Abdel Malik Al-Houthi, pada Selasa 17 September 2024. Menurut Sinwar, keberhasilan Houthi ini adalah pesan bagi musuh mereka. Dia juga menganggap bahwa Israel gagal dalam menetralisir serangan rudal Houthi. Dengan ini, Sinwar mengatakan bahwa Hamas dan dukungan dari sekutu regional yang didukung Iran telah bersiap untuk perang panjang melawan Israel. Houthi melancarkan serangan rudal ke Israel pada Minggu 15 September. Ini merupakan pertama kalinya Houthi meluncurkan serangan rudal yang mencapai Israel Tengah. Dalam video tersebut memperlihatkan rudal hipersonik Houthi yang bernama Palestine II. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.150 km. Rudal Palestine II ini bekerja dengan bahan bakar padat dan dapat menghindari sistem pertahanan udara, termasuk platform pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Rudal yang diluncurkan Houthi menargetkan Israel bagian tengah, menyebabkan 9 orang menderita luka-luka saat berlarian ke tempat perlindungan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan akan dicopot dari jabatannya oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Yoav Gallant disebut berseberangan dengan Netanyahu, dengan Gallant mendorong gencatan senjata di Gaza sementara Netanyahu menentangnya. Sumber-sumber Israel pada Senin 16 September malam mengatakan bahwa diperkirakan akan terjadi perombakan pemerintahan yang mencakup pemecatan Gallant. Lembaga penyiaran Republik Israel KAN mengutip sumber informasi yang mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung antara kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Gideon Sa'ar, kepala partai sayap kanan Harapan Baru, untuk menggantikan Gallant. Sumber tersebut menambahkan bahwa perombakan itu mungkin diumumkan dalam beberapa jam lagi. Pada Senin malam, ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan rumah Sa'ar di Tel Aviv. Mereka memprotes prospek dia bergabung dengan pemerintah setelah penolakannya terhadap kesepakatan pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina Hamas. Gallant telah mendapat kecaman dari sekutu sayap kanan Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir. Media Israel baru-baru ini melaporkan perbedaan mendalam antara Netanyahu dan pejabat keamanan tinggi, termasuk Gallant. Dia mengatakan waktunya tepat untuk gencatan senjata di Gaza. Ini bertentangan dengan Netanyahu yang bersikeras melanjutkan perang dan mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan Gaza Mesir yang dikenal sebagai Koridor Philadelphia. Perlawanan Islam di Irak melancarkan serangan terhadap target Israel di Lembah Yordan menggunakan pesawat tak berawak pada Senin 16 September. Operasi tersebut bagian dari upaya berlanjutan melawan penduduk Israel, juga sebagai respons pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Mereka bersumpah melanjutkan operasi menyerang benteng Israel dengan intensitas tinggi. Operasi ini terjadi sehari setelah perlawanan Irak mengumumkan serangan pesawat tak berawak terhadap aset Israel di kota Haifa di pantai Mediterania. Pada tanggal 4 September 2024, perlawanan juga melancarkan serangan tak berawak di pelabuhan Haifa. Menurut Pusat Penelitian Alma Israel, serangan yang dilakukan oleh perlawanan Irak terhadap aset Israel dari November 2023 hingga Mei 2024 berjumlah 107 serangan jarak jauh. Serangan terbesar adalah serangan pesawat tak berawak satu arah yang menyerang pelabuhan Angkatan Laut di Eilat pada 1 April 2024. Media militer Yaman merilis rekaman peluncuran rudal balistik hipersonik yang menargetkan situs militer di Tel Aviv pada Senin 16 September. Video tersebut memperlihatkan rudal hipersonik Palestina II. Rudal ini dikerahkan untuk menyerang target militer di Tel Aviv. Jangkauan rudal Palestina II diklaim sejauh 2.150 km yang dapat melaju dengan kecepatan Mach 16. Dilengkapi dengan teknologi siluman, rudal ini diklaim memiliki kemampuan manuver tinggi. Bahkan mampu menerobos sistem pertahanan udara terbaru
dan terkuat di dunia, termasuk Iron Dome. Dalam video, terlihat bagian moncong rudal dicat berwarna hitam, putih seperti kafiyeh, dengan dekorasi warna merah, hijau, hitam seperti bendera Palestina. Di badan rudal tertulis hypersonic. Tetapi Angkatan Udara Israel menolak klaim bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal hipersonik. Pada Minggu 15 September, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari, mengumumkan pasukan rudal Yaman menyerang target militer Israel di wilayah Tel Aviv. Sari mengungkapkan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal balistik hipersonik baru yang berhasil mencapai sasarannya meskipun tidak ditantang oleh pertahanan Israel. Rudal itu menembus jarak sekitar 2040 km dalam jangka waktu 11,5 menit. Dia juga menekankan bahwa operasi ini adalah bagian dari fase kelima eskalasi. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memperingatkan Israel terkait konsekuensi eskalasi dengan Hizbullah Lebanon. Austin mengatakan eskalasi antara Israel dan Hizbullah bisa berdampak menghancurkan pada rakyat Israel dan Lebanon serta wilayah keduanya. Ia berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Minggu 15 September. Pembicaraan itu dilakukan setelah Houthi Yaman melakukan serangan rudal balistik terhadap Israel. Austin menjamin komitmen AS terhadap keamanan Israel dan haknya untuk membela diri atas setiap serangan musuh. Dia juga menegaskan kembali perlunya kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara pasukan Israel dan Hamas. Austin menyarankan Gallant bahwa Israel harus memberikan waktu negosiasi diplomatik agar berhasil. Israel telah mengancam akan meningkatkan kampanyenya di Lebanon Selatan untuk mendorong kembali pejuang Hizbullah menjauh dari perbatasan. Seorang utusan senior Gedung Putih berada di Israel pada hari Senin untuk membahas kemungkinan kesepakatan yang didukung AS yang akan mencegah eskalasi pertempuran. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan pada hari Minggu bahwa setidaknya 41.206 orang telah tewas dalam perang antara Israel dan militan Palestina. 95.337 orang terluka di jalur Gaza sejak perang dimulai 7 Oktober lalu. Pejabat senior Houthi mengungkap Amerika Serikat menawarkan untuk mengakui pemerintahan Houthi di sana pada Senin 16 September. Hal ini untuk menghentikan serangan kelompok pemberontak Yaman tersebut. Pernyataan ini muncul sehari setelah rudal balistik Yaman menyerang Israel Tengah untuk pertama kalinya. Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim menyebut pernyataan itu sebagai sebuah rekayasa belaka. Secara terpisah, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan hal senada. Ia menilai Houthi sedang mencoba melancarkan propaganda dengan memberikan berita bohong. Mohamed Al-Bukaiti, anggota Biro Politik Gerakan Houthi mengatakan, seruan setelah serangan termasuk beberapa dari Amerika Serikat dan Inggris secara tidak langsung melalui mediator dan bahwa ancaman itu termasuk intervensi militer AS langsung terhadap negara-negara yang melakukan intervensi militer untuk mendukung Gaza. Selain serangan terhadap Israel, kelompok militan Yaman itu juga terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang mereka katakan terkait atau terikat dengan Israel, dan hal ini untuk mendukung warga Palestina di tengah perang di Gaza. Houthi telah merusak lebih dari 80 kapal dalam serangan rudal dan drone sejak November. Mereka menenggelamkan 2 kapal, merebut 1 lagi, dan menewaskan sedikitnya 3 awak. Rudal balistik Houthi menerobos sistem pertahanan udara jarak pendek Iron Dome Israel, sekaligus sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow. Serangan Houthi ini terjadi pada Minggu 15 September. Dilaporkan 9 orang terluka akibat serangan tersebut. Rudal balistik ini menerobos wilayah udara Israel sebelum hancur atau mungkin dicegat di dekat bandara Tel Aviv. Badan utama rudal tersebut mendarat di daerah tak berpenghuni di Bandara Internasional Ben Gurion di luar Tel Aviv. Sementara bagian lainnya menyebabkan kerusakan di lokasi lain.
Namun rudal Houthi tampaknya tidak dicegat di atas wilayah Israel setelah berhasil melewati sistem pertahanan rudal balistik jarak jauhnya. Para pejabat militer Israel merasa terganggu karena beberapa upaya intersepsi yang dilakukan oleh sistem Arrow dan Iron Dome gagal menembak jatuh rudal Houthi. IDF pun mengerahkan tim untuk menyelidiki serangan ini. Juru bicara kelompok militer Houthi mengatakan di situs media sosial X bahwa rudal itu menempuh jarak lebih dari 2040 km dalam waktu kurang dari 12 menit. Rudal tersebut ditujukan ke sasaran militer di wilayah Tel Aviv. Serangan ini menandai pelanggaran langkah wilayah udara Israel oleh satu rudal yang diluncurkan dari Yaman atau Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.